China sudah diam-diam menyiapkan 5 langkah untuk menghancurkan dominasi dolar dan Amerika bahkan belum sadar ini sedang terjadi. Dan kalau kalian tahu, dolar yang terlihat masih kuat di permukaan itu sebenarnya sudah mulai retak dari dalam. Bank sentral seluruh dunia diam-diam mulai kurangi cadangan dolar mereka tanpa pengumuman resmi, dikarenakan China sudah bangun infrastruktur keuangan paralel yang lengkap, mulai dari sistem pembayaran CIPS yang memproses transaksi senilai 245 triliun dolar per tahun, sampai yuan digital yang kini sudah punya 2,25 miliar wallet di seluruh dunia. Dan yang lebih mengejutkan, negara-negara Asia Tenggara dan berkembang sudah mulai terseret ke dalam pusaran perubahan ini tanpa banyak yang sadar. Lalu apakah dolar benar-benar akan jatuh dan dunia akan punya sistem keuangan yang sama sekali baru dalam 10 tahun ke depan? Semua akan kita bahas tuntas di video ini, jadi tetap ikuti sampai akhir. Dolar masih terlihat kuat, masih ada di mana-mana, masih jadi mata uang yang dipakai buat beli minyak, bayar utang antar negara, nyimpen cadangan devisa. Tapi, ada data yang hampir nggak pernah diberitakan media mainstream, dan data ini bikin aku nggak bisa santai. Share dolar di cadangan devisa global sudah turun dari 73% di tahun 2001 jadi sekitar 54% di 2025. Hampir seperlima dominasinya udah hilang dalam 2 dekade. Dan yang bikin lebih mengkhawatirkan, penurunan ini makin lama makin cepat. Bank sentral di seluruh dunia mulai diam-diam diversifikasi cadangan mereka. Nggak ada pengumuman besar, nggak ada konferensi pers. Mereka cuma pelan-pelan, bulan demi bulan, kurangi dolar dan tambah aset lain. Emas, yuan, atau mata uang negara lain. Dan ini yang jadi pertanyaan besar. Kenapa ini terjadi sekarang? Kenapa bukan 10 atau 20 tahun lalu? Jawabannya ada di satu momen yang mengubah segalanya. Februari 2022, saat Amerika dan sekutunya membekukan 300 miliar dolar cadangan devisa Rusia sebagai sanksi atas invasi Ukraina. Dalam hitungan hari, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dolar yang selama ini dianggap sebagai aset paling aman di dunia, tiba-tiba bisa dijadikan senjata. Dan pesan itu sampai ke seluruh dunia. Kalau cadangan dolar Rusia bisa dibekukan, cadangan dolar siapapun bisa dibekukan. Tiba-tiba menyimpan dolar bukan lagi cuma soal ekonomi, tapi soal resiko geopolitik. Dari sinilah pergerakan diam-diam ini dimulai. Bukan revolusi, bukan konfrontasi terbuka, tapi pergeseran yang pelan, sistematis, dan menurut aku jauh lebih berbahaya dari yang kebanyakan orang sadari. Dan di balik semua ini, ada satu negara yang sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Satu negara yang diam-diam sudah bangun infrastruktur alternatif yang lengkap dan sekarang tinggal menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Fun fact ini bikin aku nggak nyangka, China sendiri sudah menggeser cadangan dolar mereka dari 40% di 2010 jadi kurang dari 1% di 2025. Nggak ada pengumuman besar, nggak ada konferensi pers. Mereka cuma diam-diam pindahkan aset selama 15 tahun, dan sementara Amerika sibuk dengan drama politik internalnya, China sudah selesai bangun jalan keluarnya sendiri. Sebelum kita masuk ke 5 langkah China yang paling mengejutkan itu, kita harus ngerti dulu apa yang sebenarnya China sudah bangun selama bertahun-tahun ini. Karena ini yang bikin aku tercengang waktu pertama kali riset topik ini. China gak cuma ngomong soal dedolarisasi, mereka beneran bangun infrastrukturnya, bata demi bata, sistem demi sistem. Harus aku akuin, aku dulu nganggap remeh ini. Aku pikir ini cuma wacana geopolitik biasa, tapi ternyata jauh lebih serius dari itu. Yang pertama dan paling fundamental adalah CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Ini versi China-nya SWIFT, sistem yang memungkinkan transaksi keuangan antar negara tanpa harus lewat dolar, tanpa harus lewat infrastruktur yang dikontrol Amerika. Dan skalanya udah gila-gilaan. Di 2025, CIPS memproses transaksi senilai 245 triliun dolar dalam denominasi yuan.
Ini bukan proyek kecil-kecilan, ini infrastruktur keuangan global yang nyata dan sudah berjalan. Per 2024, lebih dari 1.467 institusi keuangan dari 111 negara sudah terkoneksi ke CIPS. Jangkauannya bahkan mencapai lebih dari 4.200 bank di 182 negara. Yang kedua, retaknya petrodolar. Ini yang paling dramatis. Sistem petrodolar, kesepakatan bahwa minyak global harus dibayar pakai dolar, adalah salah satu fondasi terkuat dominasi dolar sejak 1973. Tapi sekarang, fondasi itu mulai retak. Arab Saudi, sekutu paling strategis Amerika di Timur Tengah, sudah mulai terima yuan untuk sebagian transaksi minyaknya. India membeli minyak Rusia dengan rupiah yang kemudian dikonversi ke dirham atau yuan. Bahkan sebuah perusahaan Prancis sudah bertransaksi gas dengan China menggunakan yuan. Ini pertama kalinya negara Uni Eropa lakukan itu. Yang ketiga, akumulasi emas secara sistematis. Bank Sentral Global membeli emas dalam jumlah rekor, 863 ton di 2025, dan diproyeksikan 755 ton di 2026. 95% bank sentral yang disurvei menyatakan berencana tambah cadangan emas mereka. Dan China ada di garis terdepan pembelian ini. Ini bukan kebetulan, ini strategi, dan 5 langkah eksekusinya jauh lebih mengejutkan dari yang kalian bayangkan. Ini bagian yang paling penting dan paling jarang dibahas media barat. Karena selama ini, narasi yang beredar adalah China cuma ngomong soal de-dolarisasi tapi nggak beneran lakuin. Dolar masih aman, sistem lama masih solid. Tapi data yang aku temukan bilang sebaliknya, dan ini yang harus kalian simak betul-betul. Langkah pertama, internasionalisasi yuan lewat Belt and Road Initiative. China punya 140 plus negara dalam jaringan Belt and Road-nya, dan hampir $1 triliun pembiayaan infrastruktur di negara-negara itu didenominasikan dalam yuan. Artinya, negara-negara yang dapat pinjaman dari China harus bertransaksi dalam yuan. Secara otomatis, demand yuan di seluruh dunia naik. Ini bukan kebetulan, ini rekayasa demand yang sangat sistematis. Fakta, di 2025, lebih dari 54% total perdagangan luar negeri China sudah diselesaikan dalam yuan. Di 2020, angkanya cuma 18%. Langkah kedua, de-dolarisasi perdagangan energi di Asia dan Timur Tengah. Energi adalah arena terpenting, karena selama ini dolar kuat bukan cuma karena ekonomi Amerika, tapi karena hampir semua minyak dan gas dunia dibayar dalam dolar. China menyerang tepat di fondasi itu. Mereka bangun Shanghai International Energy Exchange, bursa minyak berjangka pertama di dunia yang denominasinya yuan, bukan dolar. Dan hasilnya sudah kelihatan. Per 2023, hampir 1/10 transaksi minyak global sudah menggunakan mata uang non-dolar. Di 2026, angka itu terus naik. Langkah ketiga, yuan digital, senjata tak terlihat yang bypass sistem barat. Ini yang paling gila dan paling underrated. Pada 1 Januari 2026, tanpa banyak headline di media barat, China mengaktifkan fitur bunga pada yuan digital. Artinya, orang yang menyimpan ECNY sekarang bisa dapat bunga. Ini mengubah yuan digital dari sekedar uang digital jadi saingan langsung rekening bank. Dan skalanya sudah mengerikan. Per November 2025, ada 2,25 miliar wallet yuan digital. China cuma punya 1,4 miliar penduduk, artinya penggunanya sudah menyebar ke luar negeri. Total transaksi sudah mencapai 16,7 triliun yuan, lebih besar dari GDP Kanada. Langkah keempat, BRICS sebagai blok ekonomi anti-dolar. BRICS sekarang mewakili hampir 40% GDP global berdasarkan purchasing power parity, dan mereka sedang bangun mBridge, sistem pembayaran antar bank sentral yang memungkinkan transaksi instan dalam mata uang digital nasional masing-masing tanpa dolar sebagai perantara.
Di 2024, 90% perdagangan Rusia dalam blok BRICS sudah dalam mata uang lokal. 97% perdagangan antar negara SCO yang mencakup China, India, Rusia, Iran, dan Pakistan sudah menggunakan mata uang lokal, bukan dolar. Langkah kelima, akumulasi emas diam-diam untuk backing sistem baru. Ini yang paling strategis dan jarang dibahas. China membangun jaringan vault emas di lokasi-lokasi strategis, membangun platform perdagangan komoditas berdenominasi yuan dengan benchmark harga emas, dan menyediakan pinjaman yuan dengan jaminan emas untuk negara-negara berkembang yang ingin lepas dari ketergantungan dolar. Sementara dolar terus dicetak tanpa backing nyata, China diam-diam mengumpulkan aset yang tidak bisa dibekukan, tidak bisa disanksi, dan tidak bisa dikontrol Washington. Sekarang pertanyaan yang paling relevan buat kita di Asia Tenggara dan negara-negara berkembang di Asia. Apa artinya semua ini buat kita? Harus aku luruskan dulu. Ini bukan cuma drama geopolitik antara dua superpower yang jauh dari kehidupan sehari-hari kalian. Ini langsung menyentuh nilai mata uang kalian, harga barang impor, dan struktur utang negara kalian. Yang pertama dan paling mengkhawatirkan, negara berkembang yang utangnya dalam dolar adalah yang paling rentan. Banyak negara di Asia Tenggara punya utang luar negeri yang denominasinya dolar. Kalau dolar menguat karena ketidakpastian global, beban utang mereka otomatis naik dalam mata uang lokal. Tapi kalau dolar melemah karena dedolarisasi berjalan, negara-negara ini yang pertama merasakan efek volatilitas. Mereka terjebak di tengah, nggak punya kontrol atas dolar, tapi juga belum punya sistem alternatif yang matang. Yang kedua, ada peluang besar yang belum banyak disadari. Negara-negara Asia Tenggara yang lebih awal bangun hubungan perdagangan dalam mata uang lokal atau lebih awal adopsi sistem pembayaran alternatif seperti CIPS berpotensi dapat keuntungan kompetitif. Mereka bisa bypass biaya konversi dolar yang selama ini jadi beban tersembunyi di setiap transaksi internasional. India sudah lakukan ini, membeli minyak Rusia dengan rupiah yang kemudian dikonversi ke dirham atau yuan. Thailand dan Malaysia sudah jajaki settlement dalam mata uang lokal dengan China. Dan ASEAN sudah punya inisiatif Local Currency Transaction, transaksi langsung antar mata uang negara ASEAN tanpa harus konversi ke dolar dulu. Yang ketiga, ekspor komoditas Asia Tenggara bisa terdampak signifikan. Asia Tenggara adalah salah satu eksportir komoditas terbesar di dunia, minyak sawit, karet, batu bara, nikel, dan tembaga. Hampir semua komoditas ini saat ini dihargai dalam dolar. Kalau sistem baru berbasis yuan atau mata uang campuran mulai mendominasi, harga komoditas ini bisa bergeser secara fundamental. Bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman, tergantung seberapa cepat negara-negara di kawasan ini beradaptasi. Dan yang terakhir, rakyat biasa akan merasakan dampaknya lewat inflasi dan harga barang impor. Transisi sistem keuangan global nggak pernah berjalan mulus. Ada periode volatilitas, ada periode ketidakpastian, dan biasanya yang paling merasakan dampak pertama adalah rakyat biasa lewat harga barang impor yang naik, nilai tabungan yang tergerus, dan ketidakpastian ekonomi yang makin terasa. Jadi, kita sudah lihat datanya, kita sudah bedah 5 langkah China, kita sudah pahami dampaknya ke kawasan kita. Sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana dunia bakal kelihatan 10 tahun ke depan? Jujur nggak ada yang bisa prediksi ini dengan pasti, tapi berdasarkan data yang ada sekarang, ada 3 skenario yang paling mungkin terjadi. Skenario pertama, dolar melemah bertahap, dunia jadi multipolar currency. Ini skenario yang paling mungkin dan paling banyak didukung data. Dolar nggak langsung mati, tapi dominasinya terus terkikis. Dunia bergerak ke sistem di mana dolar, yuan, euro, dan mungkin beberapa mata uang regional semuanya punya peran signifikan. Nggak ada satu raja. Setiap kawasan punya mata uang dominannya sendiri. Ini seperti yang terjadi dengan pound sterling dulu. Dari mata uang dominan dunia, pelan-pelan jadi mata uang regional dalam 30 tahun. Skenario kedua, konflik terbuka AS-China percepat keruntuhan sistem lama. Kalau ketegangan geopolitik terus eskalasi, perang tarif yang makin brutal, konfrontasi di Selat Taiwan atau sanksi-sanksi yang makin agresif, proses dedolarisasi yang biasanya butuh dekade bisa terkompres jadi beberapa tahun. Ini yang terjadi dengan Rusia.
Dalam 2 tahun setelah sanksi 2022, Rusia berhasil kurangi dolar dari 41% menjadi 13-18% dari total reserve-nya. Tekanan eksternal justru mempercepat transisi. Skenario ketiga, sistem baru berbasis emas dan digital currency menggantikan segalanya. Ini skenario paling radikal, tapi nggak bisa diabaikan. Kalau yuan digital terus ekspansi global, kalau M-Bridge berhasil jadi sistem pembayaran antar bank sentral yang efektif, dan kalau akumulasi emas China cukup besar untuk backing mata uang baru, kita mungkin menyaksikan lahirnya sistem keuangan global yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tapi dari 3 skenario ini, ada satu hal yang pasti. Dunia nggak akan sama seperti 20 tahun lalu. Sistem yang selama ini kita anggap permanen ternyata bisa berubah. Dan perubahan itu sudah berjalan sekarang, diam-diam, sistematis, dan lebih cepat dari yang kebanyakan orang sadari. Jadi, pertanyaan untuk kalian sekarang, kalian lebih pilih dunia yang masih dikuasai dolar dengan segala resikonya, atau sistem baru yang lebih multipolar tapi penuh ketidakpastian di masa transisinya? Nggak ada jawaban yang benar atau salah, tapi ini pertanyaan yang menurut aku harus kita semua pikirkan. Karena jawabannya akan menentukan keputusan ekonomi kita, keputusan investasi kita, dan bahkan kebijakan negara kita ke depannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, share video ini ke orang yang perlu tahu, dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita besar yang belum kita bahas. See you di video berikutnya.